dengan syarat tempat berdiri Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jangan lalai diri, kejar prestasimu, gantungkan citamu setinggi langit. Jangan lupa engkau berdiri di bumi, mantapkan tekadmu, raih cita mulia. Yang kami akan presentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Pemangku Kepentingan, Sistem Reward, Komitmen Pimpinan terhadap Efektivitas SMPIT di Kepulauan Riau. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil saya punya PPT ini. Jadi judul ini ada beberapa hal yang terkait dengan judul ini. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang judul saya ini bahwa berdasarkan fakta dan fenomena bahwa sekolah menengah pertama Islam ini yang swasta khususnya menjadi sekolah rujukan dan favorit bagi orang tua yang memiliki ekonomi menengah ke atas, mendaftarkan anak-anaknya atau memasukkan anak-anaknya di SMPIT ini, dibanding dengan sekolah yang selevel seperti Madrasah Sanawiyah yang sudah berbasis Islam, tapi kemudian masih lebih menjadi primadona SMPIT ini. Ini yang pertama, latar belakang. Yang kedua, bahwa rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan atau output masih terjadi kesenjangan. Artinya tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, belum tercapai dengan baik. Kemudian sekaitan dengan judul kami ini memiliki variabel X4 yang tentu menjadi tumpuan utama dalam penelitian ini, yang terkait dengan grand teorinya. Jadi judul kami ini berlandaskan grand teori yang kami ambil dari Armstrong yang judulnya of Strategic Human Resource Management. Ini adalah teori akumulasi atau teori jamak yang kemudian sintesis dari teori jamak ini. Di antaranya yang disebutkan oleh Mardiasmo bahwa efektivitas itu adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan, dalam hal ini sekolah. Kemudian yang lain disebutnya bahwa keserasian antara tujuan dengan output ini menjadi tingkat pencapaian hasil yang diharapkan. Yang saya hormati Bapak Ibu, kemudian sekaitan dengan teori kami ini, teori yang kami kutip ini, ada beberapa yang terkait sintesis yang coba kami akan tampilkan ini, mulai dari variabel X4 efektivitas SMPIT
di mana efektivitas ini adalah yang bisa menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan baik jangka panjang dan kinerja yang berkelanjutan dari suatu organisasi. Dalam hal ini adalah sekolah SNPIT. Kemudian beberapa indikator yang terkait dengan efektivitas ini, ada 3 kategori indikator secara umum. Ada kategori indikator efektivitas individu, efektivitas kelompok, dan efektivitas organisasi. Kemudian selanjutnya terkait dengan variabel manajemen pemangku kepentingan. Ini adalah X1. Maksudnya di sini adalah pengelolaan seseorang maupun kelompok yang punya kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi organisasi ataupun sekolah. Ini memiliki beberapa indikator, ada 6 poin. Saya pikir karena terkait dengan waktu tidak perlu saya bacakan satu-satu. Kemudian saya lanjut kepada variabel X2-nya, yaitu sistem reward. Mana sistem reward ini adalah situasi atau pernyataan lisan yang bisa menghasilkan kepuasan ataupun menambah kemungkinan suatu perbuatan yang dikerjakan untuk menghasilkan hasil yang baik. Ini juga ada 5 poin indikator yang coba saya kutip. Kemudian saya lanjut ke variabel yang keempat, yang X3-nya, komitmen pemimpin. Komitmen pemimpin ini adalah merupakan keadaan di mana seorang individu memihak organisasi dan tujuan-tujuan serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi ataupun dalam sekolah. Dalam hal ini terkait dengan tekad yang kuat dari sisi sifat kepemimpinan ataupun sekaitan dengan kepekaan daripada pemimpin itu sendiri. Kemudian selanjutnya sekaitan dengan penelitian relevan. Ini ada 4 variabel ini. Seharusnya setiap variabel memiliki 2 referensi disertasi dan 2 referensi jurnal. Namun kemudian ini ada beberapa yang malah ada yang lebih dari 2. Ini tentu kaitannya dengan penelitian relevan, sekaitan dengan persamaan dan perbedaan yang terkait dengan apa yang sudah diteliti dan apa yang akan saya teliti. Tapi kemudian saya tidak juga memberikan deskripsi lebih luas untuk mempergunakan waktu seefisien mungkin. Bahwa pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis jalur atau PET analisis. Dan kemudian terkait dengan bagian kedua, populasi dan sampel. Populasi ini adalah keseluruhan daripada lokus penelitian terkait SNPIT. Ini secara keseluruhan adalah 189 tenaga pendidik ataupun guru. Kemudian saya tarik ke sampel, teknik pengambilan sampel yang saya akan lakukan ini adalah teknik sampling menggunakan probability sampling. Ya, semuanya berpeluang yang sama. Kemudian saya tarik ke teknik pengambilan sampel dari populasi dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling untuk dengan kriteria homogen yang
akreditasinya yang saya ambil adalah akreditasi B, karena masih ada yang tidak berakreditasi, ada yang berakreditasi C, tapi kemudian yang memenuhi sampel ini adalah yang berakreditasi B. Kemudian jenis dan sumber data, yang pertama data yang bersifat kuantitatif tentunya, dan sumber data yang primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang saya coba adalah lebih awal adalah observasi, cuma saya tidak tampilkan di sini. Yang kedua adalah dokumentasi, yang ketiga adalah angket, dan yang terakhir sebagai penguatan adalah interview. Kemudian analisis data ini yang saya akan coba lakukan adalah analisis inferensial secara general ataupun secara umum menggunakan analisis jalur atau path analysis. Yang sebelumnya dilakukan uji persyaratan analisis, yaitu normalitas, kemudian uji signifikansi dan linearitas. Sedangkan untuk menghitung koefiensi jalur dengan menggunakan koefiensi korelasi dari masing-masing hubungan kausal. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Burung Iriam, burung cendrawasih, atas perhatian terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nita, dan kemudian Pak Profesor Lukman Hakim, Prof Lukman, itu ya. Amin. 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 Kan cuma minus SK saja kan itu. Tapi dalam undang-undang baru nanti kan semua profesor ya, profesor associate, gitu kan. Jadi sudah boleh lah dipanggil profesor kan gitu. Sambil menunggu undang-undang turun. Saudara Saripudin ya, Pak Saripudin. Ya udah banyak ya diberi tanggapan. Kalau istilah lagu itu sudah jatuh bangun gitu. Lagu Meggy Z gitu ya. Sudah babak belur gitu ya. Ya, tapi itulah indahnya sebuah pertanggungjawaban ilmiah gitu ya. Dinamika, itu dinamika. Nah, begitulah gaya penguji. Ya, memang dia ditugaskan untuk menggelitik kita. Menemukan urat geli yang ada pada badan Pak Saripudin. Nah, itu kan. Mungkin Pak Saripudin sendiri nggak sadar bahwa di mana urat gelinya. Ada di ketiak barangkali ya, ada di telapak kaki. Kalau Pak Lukman itu biasanya pandai dia menggelitik dari telapak kaki dia. Justru orang nggak tahu gitu kan. Kalau Bu Nita biasanya menggelitik hal-hal yang normatif, tapi prinsip, dan juga sangat akademis. Nah, itu gaya Bu Nita. Tapi karena dia awali tadi dari senyuman manis dan indah, Bapak selamat itu mudah-mudahan ya. Tapi kalau diawali dari cemberut tadi bahaya itu. Maka saya lihat tadi ada gak cemberutnya di awal? Ternyata enggak. Semuanya berawal dari senyum manis yang indah. Mudah-mudahan itu adalah isyarat yang baik untuk Pak Saripudin ya. Kalau Pak Lukman memang begitu ya, dari awal, tengah sampai akhir dia senyum terus itu. Walaupun susah gitu juga. Jadi nggak usah khawatir itu ya. Baik, para supporter ya, yang banyak juga ini, ramai-ramai ya. Mudah-mudahan ramai ini juga semangatnya ramai lah. Jangan cuma bertiga hari ini yang tampil, nanti yang lainnya slow down, tiarap. Apalagi sudah lihat ujiannya Pak Saripudin hari ini ya. Ada yang mungkin kehilangan gairah desire gitu ya. Desire itu gairah hidup untuk mau lebih maju. Harusnya dengan melihat situasi seperti ini akan lebih tercerahkan dan lebih termotivasi. Ada beberapa catatan yang penting Pak Saripudin ingat ya. Pertama bab 1 tadi ya. Dari judul dulu. Judul Pak Saripudin menggunakan teori siapa modelnya tadi? Armstrong. Nanti coba cek kembali ya. Pak Saripudin boleh ambil lihat narasinya. Jadi kalau dia menggunakan teori itu sudah hasil penelitian dan itu juga dapat digunakan dalam PET analysis. Ingat PET itu hubungannya bukan kausal ya. Tadi yang ditanya oleh Pak Lukman itu kan hubungan semua itu.
Jadi semua hubungan dia lihat. Jadi searah, di luar arah, diagonal, linear, semua dilihat itu. Contohnya seperti misalnya X1 terhadap X4. Nah, lalu yang diagonal dia lihat lagi X1 terhadap X2. Itu tidak searah itu. Yang searahnya X1 terhadap X4, X2 terhadap X4, X3 terhadap X4. Itu menunjukkan searah. Itu berarti model korelasi. Nah, Pak Sarip kan modelnya PET analisis. Jadi semua hubungan dilihat. Nah, malah kalau peneliti-peneliti yang seperti yang pakar itu Armstrong itu, dia sudah sampai melihatnya bukan saja parabel yang nampak atau yang eksplisit, tapi juga parabel-parabel pelakor. Sampai ke situ, Pak. Masih metafisik ya, Prof. Nah, itu artinya, jadi parabel yang tidak terlihat pun dia teliti gitu. Nah, sampai hebatnya begitu. Itu Bu Nita paham itu. Ya, jadi yang tersembunyi pun bisa dia ungkap. Kira-kira parabel pengganggu itu apa gitu. Ya, itu yang disilahkan dengan intervening tadi gitu, di tengah itu. Nah, jadi kalau saya menyimpulkan teori yang model seperti ini sah-sah saja. Karena dia kan juga modelnya adalah korelasi sebenarnya, tapi satu level di atasnya. Nah, jadi sepanjang dia searah, ya, kemudian ada intervening, itu bisa akomodir gitu. Nah, tapi nanti boleh Bapak ambil penjelasan akademisnya, supaya judul Bapak yang bersandar pada Armstrong itu dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, gitu ya. Karena akademis itu sepanjang ada sandaran kita, selesai, Pak. Gitu. Jadi sepanjang sandarannya ada dari buku siapa, teori siapa, udah selesai urusan dunia itu. Nah, kecuali kalau Bapak tidak bersandar. Kalau hanya bersandar sama ibu saja, itu nggak ada urusannya itu sini. Ya, sandarannya buku, teori. Ya, Bapak Armstrong nanti coba diterjemahkan. Minta tolong teman-teman ya terjemahkan. Biasanya itu lihat bisa per bab, atau juga penjelasan gambar itu 5 lembar ke depan, 5 lembar ke belakang. Itu penjelasan dari gambar punya Pak Sarip itu begitu biasanya. Ya. Nah, yang kedua, yang terkait juga masih bab 1, diperdalam tadi problemnya. Pada kalau istilah Bu Nita itu parabel kerja. Kalau saya mengatakan itu adalah rumah parabel masalahnya, rumah masalahnya. Itu parabel X4. Jadi dukung dengan data lapangan yang menjadi memang dasar bahwa ini layak diteruskan diteliti. Ada problem di sana. Jadi Pak Sarip sudah mencium ada problem di sana yang diungkap dari data dokumen. Nah, ingat Bapak tidak melakukan observasi. Tidak ada berapa kali Bapak dijebak oleh Bu Nita, Bapak katakan observasi. Enggak, observasi itu wilayahnya kualitatif. Jadi Bapak mendapatkan data di sini, mengungkap data dari data dokumen. Artinya apa maksudnya dokumen itu? Peristiwa penelitian Bapak ini sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi kalau misal Bapak bicara tadi apa efektivitas SMP IT misalnya ya, itu kan diperjelas itu kan. Nah, efektivitas kapan itu? Bukan sekarang yang sedang terjadi, tapi sesuatu yang sudah berlalu. Itu maksudnya. Maka itu datanya diambil dengan dokumentasi, bukan observasi. Nah, observasi itu wilayahnya untuk penelitian kualitatif. Karena kita meliti kalau kualitatif kan sesuatu yang sedang berlangsung. Nah, paham Pak ya? Nah, itu kelihatan nanti ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian itu tambah saja sifatnya lebih aplikatif. Karena Bapak kan level 9 ini. Level 9 itu level puncak. Jadi dari KKNI itu, kurikulum nasional itu kan ada 9 level. Ya kan? Nah, level 9 itu adalah level untuk doktor. Jadi artinya dia sudah menggunakan semua wawasan, pengetahuan, teori, tapi juga dia lebih aplikatif. Maka bahasanya akan lebih fungsional, bawa ke yang lebih fungsional, aplikatif, tindakan. Gitu maksudnya gitu. Karena dia sudah mencakup semua. Kognitif, afektif, psikomotor. Semua level belajar itu dipakai di situ sampai pada skillnya gitu. Nah, itu masuk Bu Nita pada level 9 itu tagihan untuk tujuan dan kegunaan penelitian. Jadi kegunaannya juga sudah fungsional gitu, bukan lagi hanya sekedar untuk memberi pengayaan teori, tapi fungsi-fungsi yang lebih fungsional apa di dalam lapangan. Nah, bab 2 tadi juga dipertegas ya tentang
teori Bapak, ya, saya kira apa yang disampaikan tadi sebagian besarnya udah pas lah ya, on direct track ya. Nah, tinggal memperteguh setiap variabel itu nanti juga didukung oleh teori-teori yang naratif, sifatnya diuraikan. Jadi misal mulai dari X4, X1, X2, X3, ambil juga dari Armstrong sendiri, seperti apa dia katakan setiap variabel itu. Baru Bapak perkaya dengan teori-teori lain yang terkait dengan kepingan-kepingan variabel itu. Jadi lebih kuat, mantap teori Bapak itu, sehingga sandaran Bapak betul-betul tidak tergoyahkan. Gitu ya. Nah, tadi kan sudah sampai juga ada yang penelitian relevan, yang tidak relevan. Nah, itu kan tinggal tambah aja nanti. Ya, karena kan memang mungkin buru-buru, mungkin ada yang ketinggalan, barangkali silakan dilengkapi nanti. Disertasi, di pasca kan ada ya. Ditelusuri aja di pasca sarjana, ada disertasi, kita udah banyak. Udah ratusan doktor. Jadi kalau untuk sekedar penelitiannya Pak Sarip sudah berlebih, Pak. Kalau cuma 8 disertasi yang dibutuhkan. Jadi variabel Bapak itu bukan sesuatu yang baru. Sudah banyak diteliti orang gitu. Ya, tapi tetap gunakan 10 tahun terakhir. Ya, dan jurnal juga begitu. Ya, tadi jurnal juga banyak ya untuk mendapatkan akses, bagaimana bisa mendapatnya gratis misalnya. Pastikan juga jurnalnya 10 tahun terakhir. Dan pastikan juga jurnal yang kuantitatif sesuai dengan variabel Bapak. Dan demikian juga disertasi yang diteliti juga disertasi yang kuantitatif. Nah, bab 3 itu gunakan satu buku yang memang betul-betul original. Misal Bapak gunakan buku Creswell misalnya. Nanti lihat di sana dia bercerita tentang pet analysis, atau bukunya Tuckman misalnya itu juga Bu Nita pakai buku Tuckman itu, buku pegangan dia waktu kuliah dulu itu, Tuckman ya, Conducting Educational Research in Education gitu, panduan melakukan penelitian di dalam pendidikan. Nah, itu buku, kalau buku Bu Nita dulu itu kitab sucinya itu di UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Nah, Bapak boleh pakai itu ya, gampang, gue bisa diterjemahkan itu. Kawan-kawan kan sekarang udah pandai menerjemahkan, bisa satu buku, bukan terjemahkan satu lembar, satu buku bisa diterjemahkan dalam tempo 5 menit. Kan canggih ya dunia ini kan. Jadi Pak Sarifudin nggak akan kesulitan lagi untuk terjemahan buku itu. Pakai buku itu bagus ya, itu sangat berkelas. Nanti ikuti aja bagaimana yang dibutuhkan dalam analisis itu. Analisis kan ada 2 ya. Tadi kan Bapak menyampaikan itu kan banyak sekali lubang-lubang peluang yang bisa menjebak Bapak sendiri. Sebenarnya kan 2 saja. Pertama, analisis data untuk uji coba. Yang kedua, analisis data untuk penelitian. Nah, untuk penelitian itu ada 2 lagi. Pertama, uji persyaratan analisis. Yang kedua, uji hipotesis. Nah, kemudian dianalisis datanya. Jadi 2 tahapan itu aja. Uji coba dan analisis data untuk penelitian. Nah, Bapak tadi kan muter-muter banyak sekali yang Bapak masukkan di proposal, sehingga Bapak sendiri bingung gitu kan ya, karena mungkin udah siapkan PPT yang kemarin udah kebanyakan, jadi bingung mana yang mau dibuang gitu ya. Tapi gak apa-apa ya, itu sebuah tantangan untuk agar lebih hebat, lebih baik di masa yang akan datang. Jadi silakan diperbaiki segera. Kabarnya mau ngetem ya sebelum pulang ke Batam ya. Nah, ngetem dulu lah ya, agak berapa hari, slow down dulu, kalau perlu malam-malam bawa ke KP dulu ya, biar press lagi gitu ya. Siap, Bro. Nanti baru dibuka lagi gitu ya, proposalnya gitu ya. Yang penting pulang ke Batam, selesaikan semua urusan administrasi, dan pulang ke sana nanti udah langsung penelitian ya, supaya jangan lama-lama. Targetkan 6 bulan ke depan clear semuanya urusan untuk disertasi, sehingga Desember target maksimal sudah ujian terbuka gitu ya Pak Sarip ya. Karena kan karena kampung halaman membutuhkan kehadiran Pak Sarip dan kawan-kawan ini, maka itu dibikin MOU. Nah, artinya kan perlu cepat pulang. Jadi Kepri perlu SDM yang sudah doktor ini cepat gitu. Nah, sekarang kita lihat Pak Direktur sudah bermurah hati nih membuka ruang percepatan untuk seminar. Nah, segeralah yang lain juga ya, para sporter-sporter yang ini masih setia, ayo kita dorong ini ya, kita bantu percepatannya supaya segera kembali mengabdi ke Ibu Pertiwi. Kasihan nanti ya, uang udah banyak lepas, dibantu daerah atau juga dibantu mertua,
tapi nggak selesai-selesai gitu. Oke, saya kira pecah telurnya Pak Sarip dan kawan-kawan hari ini sebuah terobosan inovasi yang luar biasa, dan kita ucapkan selamat. Ini perjuangan yang tidak gampang ya, lewat laut lepas, kemudian ditambah lagi mabuk ombak. Kemarin saya dengar ada yang mabuk-mabuk ya. Nah, mudah-mudahan mungkin ujian yang hari ini pun masih terasa goyang-goyangan roro dan speedboatnya gitu ya. Masih terasa Belum stabil ya. Ya nggak apa-apa, itu dinamika ya. Saya Pak Direktur tahu gitu bagaimana susahnya untuk dapatkan doktor itu, nggak mudah gitu. Maka itu dikatakan Bu Nita tadi level 9 ya. Jadi sering-seringlah nanti bertanya ke beliau, karena beliau itu termasuk suhunya lah ya, untuk wilayah penelitian kuantitatif. Kalau Pak Lukman itu dia mixing, dia ada kuanti, ada kualinya. Walaupun nggak banyak-banyak, tapi sedikit-sedikit semua dia punya, Pak Lukman. Nah, itu istimewanya itu. Ya, saya kira begitu ya, untuk tambahan saja supaya saudara tetap dalam gairah, bukan spirit, gairah. Gairah akademis, pantang menyerah dan lanjutkan perjuangannya seperti doa Pak Lukman tadi ya. Sekarang demikian dari saya, selamat Pak Sarip dan kawan-kawan, dan para supporter yang setia dari tadi saya lihat ada yang senyum, ada yang cemberut. Saya lihat yang cemberut mungkin ya sudah merasa itu slow down gitu ya. Jangan khawatir ya, Pak Direktur akan bersama kita semua. Saya kira demikian. Saran saja terakhir, barangkali kalau hal seperti ini pasti mungkin terjadi ya dalam jaringan. Nah, maka itu bagi yang ujian, siapkan adanya hotspot pribadi. Jadi kalau perlu, kalau misalnya besok mau ujian atau lusa, beli hotspotnya, beli pucernya maksudnya. Nah, kalau sudah ada program kan berarti tidak perlu bayar pucer kan. Tapi antisipasi seperti ini. Ini kayak tadi Pak Sarip berapa kali terlempar keluar, 3-4 kali gitu kan. Jadi tidak nyaman lagi ujiannya gitu. Nah, apalagi kalau ujiannya di Batam. Kami di sini ya, kalau Bapak hilang kemana kami cari? Di laut mana itu? Nggak tahu kan? Di lautan lepas itu. Ini mendingan Bapak di Pasca kan, masih bisa dimonitor kemana Bapak keluarnya gitu. Nah, jadi saran saya mungkin ya, karena jaringan juga kita tidak tahu ya, apalagi karena lampu itu kan eksiden lah ya. Maka itu siap-siap para promopenda atau promopendus dengan pucernya masing-masing lah. Kalau perlu siapkan betul wifi ya, wifi yang mandiri itu. Kan ada bisa pakai berapa, 5 atau 6 orang jaringan pakai itu gitu. Jadi kalaupun lampu mati, kita sudah punya simpanan saving baterai di sana dan jaringan udah standby. Saya kira begitu mungkin antisipasi Pak Direktur. Ya, kita akui bahwa jaringan Jambi ini masih terkendala dengan listrik, samping jaringannya sendiri gitu. Saya kira begitu Pak Dir. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.